Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan belajar kembali materi fisika. Saat ini kalian pasti sering merasa tidak nyaman apabila berada di dalam ruangan yang tanpa menggunakan pendingin ruangan ataupun kipas angin. Kemudian ketika kita berada di luar ruangan, seringkali kita merasakan udara yang sangat panas sehingga kita tidak bisa berlama-lama berada di luar ruangan. Hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil dari adanya fenomena pemanasan global. Di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah sebuah peristiwa kenaikan suhu rata-rata bumi yang diakibatkan oleh peningkatan emisi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari kaca transparan yang biasanya kita gunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Sebuah rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif lebih hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang saat ini sedang terjadi di bumi kita, sehingga disebut juga dengan efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai pemanasan permukaan bumi yang disebabkan terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Kira-kira gas apa saja sih yang bisa menyebabkan efek rumah kaca? Gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca diantaranya ada karbon dioksida, metana, karbon monoksida, dinitrogen oksida, dan juga ada CFC. Karbon dioksida tersusun dari karbon dan oksigen. Gas karbon dioksida dihasilkan dari beberapa peristiwa, salah satunya adalah pembakaran hutan. Selain pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar fosil yang kita gunakan untuk kendaraan bermotor juga turut menyumbang karbon dioksida. Ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian, gas karbon dioksida juga dihasilkan dari erupsi gunung berapi. Gas metana tersusun dari karbon dan hidrogen. Gas ini biasanya dihasilkan dari kotoran ternak, kemudian sampah sisa makanan, dan juga dihasilkan dari pembusukan tanaman. Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berbau. Gas ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, contohnya kompor, lentera, ataupun perapian. Gas karbon monoksida dikenal sangat berbahaya karena mampu menghambat kemampuan darah dalam membawa oksigen ke jaringan organ tubuh. Dinitrogen oksida
banyak ditemukan dalam pembangkit listrik dan pupuk. Dinitrogen oksida akan menimbulkan dampak negatif apabila konsentrasinya di atmosfer tidak terkendali, yaitu dapat merusak ozon dan menimbulkan pemanasan global. Sumber gas nitrogen oksida yang paling besar di Indonesia berasal dari pertanian dan peternakan. Klorofluorokarbon adalah penggabungan dari unsur klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin. CFC dimanfaatkan sebagai zat pendingin yang kita kenal dengan istilah freon. Freon digunakan dalam kulkas ataupun AC. Namun, apabila konsentrasi CFC berlebih, CFC juga dapat merusak lapisan ozon yang menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca. Setelah kita mengetahui gas-gas penyebab efek rumah kaca, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mekanisme rumah kaca ini bisa terjadi di bumi kita ini. Apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Mari kita belajar bersama-sama tentang bagaimana mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Sumber utama energi panas di bumi berasal dari matahari. Panas matahari sampai ke permukaan bumi melalui radiasi. Energi panas dari radiasi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Radiasi matahari tersebut berupa gelombang pendek yang memiliki suhu hangat. Setengah dari radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi untuk menghangatkan kehidupan di bumi. Sebagiannya lagi dipantulkan kembali menuju luar angkasa berupa gelombang inframerah, sehingga suhu pada permukaan bumi tidak akan kelebihan panas. Adanya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi seperti gas karbon dioksida, gas metana, klorofluorokarbon, nitrogen monoksida, dan nitrogen dioksida akan menyerap gelombang yang harusnya dipantulkan kembali dari bumi ke ruang angkasa. Gelombang inframerah yang diserap oleh gas-gas rumah kaca tersebut akan dipantulkan ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, suhu permukaan bumi akan semakin meningkat. Semakin besar kadar gas-gas rumah kaca yang ada di permukaan bumi, maka semakin besar pula peningkatan suhu di bumi. Dampak besar pemanasan global. Dampak dari adanya peristiwa pemanasan global diantaranya yaitu mencairnya es di kutub. Sekitar 90% bagian hamparan daratan es berada di Antartika. Sedangkan 10% bagian sisanya berada di lapisan es Greenland. Dari pencitraan satelit, hamparan es ini terlihat berkurang sehingga mempengaruhi makhluk hidup di kutub. Salah satu hewan yang mengalami penurunan populasi di daerah kutub adalah beruang kutub. Mencairnya salju di lautan daerah kutub membuat beruang kutub kehilangan buruannya. Beruang kutub kemudian mencari makanan di daratan. Hal ini dapat mengurangi kemampuannya dalam bertahan hidup. Kenaikan permukaan air laut
Mencairnya es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Hal ini menyebabkan daerah pesisir pantai sering mengalami banjir rob. Kemudian juga perubahan iklim dan musim. Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Pemanasan global telah mengubah pola iklim dan cuaca menjadi tidak teratur. Faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca antara lain sinar matahari, suhu, tekanan udara, awan, dan curah hujan. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan. Jika penguapan menjadi lebih banyak, artinya akan lebih banyak pula hujan yang turun. Kondisi ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat. Pemanasan global juga berdampak pada memanasnya air di laut dan udara di sekitar air laut yang dapat menciptakan angin topan yang lebih dahsyat. Keberlangsungan periode musim menjadi lebih panjang atau pendek. Misalnya, musim hujan bisa terjadi lebih cepat dan ataupun lebih lama. Terjadinya perubahan musim menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu dan ekstrim. Meluasnya kekeringan dan gagal panen. Penguapan skala besar akibat kenaikan suhu permukaan bumi menjadi penyebab utama kekeringan di berbagai tempat. Kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen dapat menyebabkan malnutrisi. Hal inilah yang mengaitkan pemanasan global dengan aktivitas pertanian. Ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan lama-kelamaan akan mati. Kepunahan hewan. Pemanasan global meningkatkan risiko terjadinya kepunahan hewan. Beberapa satwa mengalami perubahan habitat sehingga mereka bermigrasi. Migrasi ini akan menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi. Misalnya, rubah putih yang bermigrasi lalu kalah bersaing dengan rubah merah. Serta rusaknya ekosistem laut. Rusaknya ekosistem laut oleh pemanasan global dapat dilihat pada pemutihan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang yang meluas akibat peningkatan suhu air laut akan berimplikasi ke kehidupan organisme lain yang hidup berinteraksi dengan terumbu karang seperti ikan. Solusi untuk mengatasi pemanasan global. Solusi untuk mengatasi pemanasan global, yang pertama, kita bisa menggunakan energi terbarukan. Sumber penyebab pemanasan global adalah peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi yang sebagian besar dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Konversi bahan bakar fosil ke bahan bakar dari energi terbarukan dipercaya bisa menjadi solusi untuk mengatasi pemanasan global karena dapat mengurangi emisi gas buang di atmosfer. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas karbon dioksida. Kemudian, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor
sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang karbon dioksida yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Menghemat listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan juga hemat biaya. Menjaga kelestarian lingkungan. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka yang panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau bahkan dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Dan mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka kita dapat membantu mengatasi pemanasan global. Kerjasama internasional diperlukan untuk menyukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Ada dua jenis perjanjian internasional terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Perjanjian internasional yang pertama, yaitu Protokol Montreal, adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Perjanjian internasional yang kedua, yaitu Protokol Kyoto, adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang telah disepakati pada tahun 1997 di Jepang dan telah disepakati oleh 160 negara. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Mari kita jaga bumi kita agar tetap sehat untuk diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.